Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, brother and sister fillah, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang bangun di pagi hari ini yang mendapatkan berkah pagi hari. Dan ini adalah satu momentum yang harus kita syukuri, bahwa Allah memberikan kita kesempatan bisa bangun subuh, kemudian kita bisa sholat subuh, dan bagi yang laki-laki kita bisa melangkahkan kaki di subuh hari, kemudian kita berjamaah. Masya Allah, tabarakallah, itu adalah nikmat yang wajib sekali kita syukuri. Banyak dari kita hanya bersyukur terhadap nikmat zahir, nikmat yang nampak nyata, seperti harta, kemudian tahta, pekerjaan. Itu harus disyukuri, tapi di satu sisi yang harus kita syukuri juga adalah kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa setia mengikutinya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita lanjutkan program kita, program baru kita, yaitu ngasuh ngaji subuh bersama ana Muhammad Faris Aufarinsan, dan pada pembahasan muhasabahku, buku yang ana tulis dan insya Allah bermanfaat dan kita kaji bersama, menjadi nasihat buat anda pribadi dan juga buat kita semua melalui tulisan-tulisan yang anda tulis di buku ini. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita di episode 2 ini, yaitu melanjutkan muqaddimah yang terpotong mungkin pada perjumpaan yang lalu. Kita sempurnakan kembali di pertemuan ini, di episode 2. Saya ingin sedikit bercerita tentang seorang penyelam mutiara. Seorang penyelam mutiara tugasnya mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Dia punya bekal, bekalnya oksigen. Medan dia, tempat dia mencari mutiara yang banyak itu di lautan. Godaannya apa? Godaannya adalah indah alam lautan, keindahan alam laut. Gitu ya bahasanya. Keindahan alam lautan. Gitu ya, betul ya? Itu godaan terbesar dia. Ia mencari mutiara adalah tugas dia. Tapi yang harus dia hati-hati adalah bahwa alam lautan itu indah dan mempesona. Jangan sampai ia terlena dan lupa terhadap tugasnya. Dan jangan sampai yang membuat ia sadar terhadap tugas utamanya adalah oksigen yang semakin menipis. Dan saat itulah ia sadar bahwa ia harus mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya dengan oksigen yang menipis. Apakah oksigen yang menipis itu mampu, sanggup, cukup untuk membekali dia mencari mutiara yang banyak? Tentu ini berat. Hadirin wal hadirat, mungkin itu ringkasan ya, singkat, padat, jelas. Mungkin ya, mungkin.
Tapi insya Allah punya pesan penting dari cerita barusan. Itu cerita singkat, ringkasan cerita. Karena kisah itu pernah disampaikan oleh ayahanda kami sebagai reminder bahwa kita memang dalam hidup ini gak boleh lupa dengan tugas kita. Seorang hamba yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ini yang kita lupa. Dan kisah ini mereminder kita agar kita muhasabah, agar kita introspeksi. Kalau memang betul kita ini sudah terlalu jauh, terlampau jauh mainnya, udah kejauhan kita ini, kita lupa sama Allah itu udah jauh banget. Kita ibarat kisah tadi, kita ini memang punya tugas yang sama. Seorang penyelam mutiara diberikan tugas mencari mutiara sebanyak-banyaknya, maka kita pun punya tugas beramal sebanyak-banyaknya. Amal itu insya Allah yang menjadi bekal dan modal kita untuk kita bisa selamat di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi selama-lamanya. Itu tugas pertama ya, tugas pertama seorang hamba, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga sama, diberikan bekal umur yang ia juga akan habis, ia juga punya masa. Seperti oksigen, ya, seperti oksigen yang diberikan oleh penyelam mutiara. Ia akan habis. Itu modal yang Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya. Maka jangan sia-siakan. Jangan ia dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan biarkan kita menyesal saat batas umur itu sudah mencapai batasnya. Jangan sampai. Dan godaan nih. Dunia itu indah sebagaimana gambaran seorang penyelam mutiara tadi. Alam lautan itu indah, mempesona, dan bisa bikin ia lupa, berpotensi membuat ia lupa terhadap tugasnya. Maka dunia ini, tempat kita tinggal pun demikian. Begitu indahnya, begitu mempesonanya, ia seringkali membuat kita lupa terhadap tugas kita. Mencari amal, berbekal diri, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itu membuat kita seringkali lupa. Betapa banyak kita lalai sholat, betapa banyak kita pada akhirnya tidak mau baca Quran, beralasan untuk tidak baca Quran. Masya Allah, tabarakallah, itu karena godaan dunia. Sekali lagi, Allah tidak haramkan dunia, tapi Allah sangat-sangat mewaspadai jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita. Itu menjadi dasar kenapa buku ini ditulis. Seorang sahabat Nabi SAW pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabalah kalian sebelum nanti kalian dihisap. Hisaplah sebelum dihisap. Hisap sekarang, menyesal sekarang sebelum menyesal kemudian yang tiada gunanya. Menangislah sekarang, nangis nanti ya udah nggak ada apa-apanya lagi, malah udah nggak bisa nangis kita. Pas nanti kita udah mati, kita udah nggak bisa nangis. Kalaupun bisa, nangisnya udah nggak ada guna. Maka sekarang lah, kalau memang kita udah jauh banget nih, udah nggak pernah lagi baca Quran, udah lupa sholat, lalai sholat, kita mungkin udah jarang banget gitu kita bersodako. Ya, itu sindiran buat semuanya sih, bahwa sodako itu yang nggak mesti harus kaya dulu. Berapapun jumlahnya, bahkan kalau emang bener-bener kita nggak punya duit, opsinya kan sholat duha. Bahkan sholat duha itu memang adalah sumber keberkahan dari harta yang akan kita dapatkan.
Baik, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, seperti janji saya kepada antum semua bahwa video ini nggak akan lama ya. Video ini cuma sebatas singkat padat jelas. Ini juga menjadi media supaya Anda tuh menasihati diri Anda sendiri gitu. Ya, ini jangan sampai buku ini cuma sekedar tulisan kosong, nggak ada isi. Daripada dia hanya sebatas tulisan, lebih baik memang dia menjadi nasihat buat kita semua, ya. Nah, jadi poinnya adalah bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabalah kalian sebelum nanti kalian dihisab. Dihisab, diperhitungkan segala amalan. Di saat itulah penyesalan yang gak ada guna lagi. Jadi sekarang menyesal lah. Kenapa lalai sholat? Kenapa nggak pernah baca Quran? Kenapa ya semangat cuma di Ramadan doang? Banyak why itu dijawab. Kenapa dan kenapa? Itu harus menjadi PR buat kita semua. Baik, sekian brother and sister Villa, kita akan berjumpa kembali pada video yang akan datang, pada perjumpaan akan datang. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.